Penuhi kami ya Tuhan, setiap hari dengan firman-Mu, dengan Roh Kudus-Mu Yesus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Tinggal di hadirat-Mu Yesus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Rindu selalu dekat denganmu ya Bapa, karena dalam Engkau kami dapat tenang ya Tuhan Yesus. Sukacita, kesehatan ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Saat ini kami datang ya Tuhan, kami mendengarkan renungan ya Bapa. Urapi setiap pendengaran kami, hati kami, pikiran kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 23 Mei 2024, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan Karunia Jawatan Pelayanan. Pada perenungan hari ini yang berfokus dalam Efesus 4 ayat 11, demikian firman Tuhan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Demi pembangunan tubuh Kristus, Allah menentukan jawatan-jawatan rohani seperti tertulis dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 12. Banyak orang yang bangga dengan jawatan-jawatan rohani yang dimilikinya, bahkan cenderung menjadi sombong serta lupa kepada si pemberi jawatan tersebut. Penyalahgunaan jawatan rohani tidaklah memuliakan Tuhan, juga tidak membangun tubuh Kristus. Sebaliknya, malah membuat perpecahan dalam tubuh Kristus. Kita harus mensyukuri setiap karunia, sekecil apapun, sebab ini tetap dibutuhkan dalam pembangunan tubuh Kristus.
Tidak ada yang lebih tinggi atau menonjol dari 5 karunia tersebut. Yang terpenting ialah Tuhan sebagai pemberi karunia, dan setiap karunia harus dipakai untuk kemuliaan namanya. Tuhan memberikan 5 jabatan berbeda kepada orang-orang kudus, orang-orang pilihannya, sebab tujuan akhir gereja Tuhan ialah menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat celah atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Dalam Efesus 5 ayat ke-27. Adapun karunia jawatan yang dikaruniakan Tuhan adalah yang pertama, yaitu rasul. Seorang rasul mempunyai karunia hikmat untuk membedakan yang baik dan jahat. Misalnya Rasul Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan ke atas orang-orang Samaria lalu menerima Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 17. Demikian pula Rasul Paulus menumpangkan tangan ke atas beberapa murid, maka turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Dalam Kisah Para Rasul 19 ayat yang ke-6. Rasul menyatakan seseorang yang dimiliki Kristus dan dimateraikan oleh Roh Kudus sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan baginya. Dalam 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-22. Tubuh Kristus tidak dapat terbangun dengan baik apabila tidak ada keterlibatan rasul di dalamnya. Dalam Efesus 2 ayat ke-20. Lalu yang kedua, sebagai nabi. Jabatan nabi dalam tubuh Kristus dilengkapi dengan pewahyuan atau penglihatan, pendengaran, dan nubuat secara langsung dari Tuhan. Bandingkan dalam Wahyu 19 ayat 10b. Tubuh Kristus tidak dapat terbangun dengan baik apabila tidak ada nabi di dalamnya. Dalam Efesus 2 ayat ke-20. Kita tidak perlu kaget atau bingung dengan kejadian akhir-akhir seperti ini. Peperangan yang mengerikan sebab semuanya sudah dinubuatkan dan tertulis dalam firman Allah. Dan nubuat terbesar adalah firman Allah sendiri yang pasti digenapi. Perlu diketahui, ibadah penyembahan berlangsung tertib yang mana ada 1 atau 2 orang bernubuat, sedang yang lain menafsirkannya sehingga jemaat terbangun rohaninya dan dikuatkan. Lalu yang ketiga, pemberita Injil. Tugas para penginjil ialah menyampaikan firman Tuhan mengenai kelahiran, pelayanan, kematian, dan kebangkitan Yesus terkait dengan keselamatan umat manusia seperti tercantum dalam amanat agungnya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Dalam Markus 16 ayat 15. Untuk menjadi saksinya di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Dalam Kisah 1 ayat 8b. Penginjilan bertujuan memanggil orang yang masih berada di luar tubuh Kristus agar mereka percaya dan diselamatkan di dalam Dia. Tugas ini dapat dilakukan oleh setiap anak Tuhan yang merasa bahwa keselamatan bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk semua orang, sebab Tuhan mengkehendaki semua orang boleh diselamatkan di dalam Dia. Dalam 1 Timotius 2 ayat 4 dan Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Lalu yang keempat, sebagai gembala. Dalam pembangunan tubuh Kristus, diperlukan seorang gembala untuk menggembalakan domba-domba dan memberinya makan agar mereka terpelihara baik sehingga jiwa-jiwa lama maupun yang baru bertobat dan bertumbuh. Kebutuhan domba-domba hanya satu, yaitu kehadiran gembala. Jika ada gembala, pasti ada domba-domba terpelihara dan merasa aman, sebab di tangan gembala ada tongkat pengembalaan untuk menghalau binatang buas. Dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai yang keempat. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dalam Yohanes 10 ayat 11. Gembala sidang hendaknya mencontoh teladan gembala agung seperti tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat 2 sampai ketiga. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela, sesuai yang dengan dikehendaki Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba. Lalu yang kelima, sebagai pengajar. Dalam pembangunan tubuh Kristus diperlukan guru atau pengajar untuk mendewasakan jemaat dalam memahami firman Tuhan, agar mereka sanggup melawan pengajaran palsu yang hari-hari ini makin gencar diluncurkan.
dalam 1 Timotius 4 ayat 1 sampai yang kedua. Rohani jemaat yang masih kanak-kanak akan mudah terombang-ambingkan oleh pengajaran palsu tersebut. Guru harus memberikan makanan keras untuk mendewasakan rohani jemaat dalam Ibrani 5 ayat yang ke-14. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan telinganya dalam 2 Timotius 4 ayat yang ketiga. Tubuh Kristus yang dibangun harus memenuhi ketentuan Tuhan, yaitu mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dengan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus dalam Efesus 4 ayat 13. Kesatuan iman berbicara tentang keyakinan berkaitan dengan dasar-dasar iman Kristen, sebab iman timbul dari pendengaran atas firman Tuhan dalam Roma 10 ayat 17. Kenyataannya, uraian firman Tuhan sering dipengaruhi oleh budaya, filosofi, sumber, dan cara belajar di masa lalu sehingga menjadi tidak murni lagi. Refleksi kita pada hari ini, bagi yang telah menerima karunia jawatan, manfaatkannya dengan sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan sesuai dengan ukuran dan kemampuan yang dikaruniakan kepada kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, ya, terima kasih Tuhan pada perenungan hari ini. Biarlah firman ini merembet di kehidupan kami Tuhan, bagaimana kami sudah menerima karunia jawatan pelayanan Tuhan. Sebagaimana Tuhan dari 5 jawatan itu, kami mempunyai salah satunya Tuhan. Biarlah Tuhan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami, biarlah kami dapat memancarkan dan kami dapat menjadi terang bagi setiap sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.